Era virtual reality kini udah dimulai. Nggak mau ketinggalan momen, Lenovo akhirnya boyong seri 5K for Note ke Indonesia, lengkap dengan headset VR-nya. Sekeren apa sih? Yuk simak reviewnya di sini. Lenovo 5K for Note adalah penerus seri A7000 Special Edition yang nama globalnya adalah K3 Note. Usung ukuran layar yang sama dengan pendahulunya, yaitu 5,5 inci, K4 Note juga punya dimensi bodi yang lebar dan juga kokoh. Kesan kokoh saya dapetin dari framenya yang berbahan metal dan juga layar yang udah dilapisi Corning Gorilla Glass 3. Sementara back covernya berbahan plastik mata yang melengkung yang nyaman bergenggam dan juga nggak mudah ninggalin sidik jari. Untuk back covernya bisa dilepas, tapi baterainya nggak bisa dilepas ya. Layar 5,5 inchinya berjenis IPS dengan kerapatan 401 ppi. Saya kasih jempol buat responsivitas layarnya. Smooth banget buat nge-explore menu di UI-nya. Ngomongin UI, K4 Note punya dua opsi UI yang berbeda loh. Yang pertama, Android UI dengan app drawer. Dan yang kedua, Web UI tanpa app drawer, yang lebih mirip iOS atau MUI. Kalau gadgets lebih suka pakai yang mana? Ngacirnya kinerja HP ini gak lepas dari peran sistem operasi Android Lollipop 5.1 dan juga RAM seluas 3GB. Buat berpindah antara aplikasi atau dengerin musik sambil ngepoint timeline gebetan di Instagram, hampir gak ada pengganggu. By the way, Web UI pada K4 Note juga udah dilengkapi dengan fitur gestur, kayak double tap to wake atau flip to mode. Cukup berguna, meski gak banyak pilihan gestur lainnya. Daripada pakai double tap to wake buat ngaktifin perangkat, saya sih lebih suka tap fingerprint sensornya, karena lebih simpel. Yap, K4 Note udah dilengkapi dengan fingerprint sensor yang mampu mengenali dua jari berbeda. Kinerjanya nggak cepet-cepet banget sih, tapi fingerprint sensor ini bisa langsung unlock smartphone dari kondisi sleep sekalipun. Gak mau kan privasi kamu dikepoin pacar atau temen? K4 Note punya secure zone yang bakal ngamanin konten-konten pribadi kamu dari menu utama. Dengan secure zone ini pula, kamu juga bisa mengakses lebih dari satu akun aplikasi chatting atau media sosial yang berbeda dalam satu smartphone aja. Contohnya pet ini. Toh ngapain bawa HP banyak-banyak kalau satu HP aja bisa manage semuanya? Bener nggak? Jadi NVR ini kayak attempt pertamanya Lenovo buat masuk ke VR, which is not bad sebenarnya. Cuman masih ada beberapa hal yang buat gue agak mengganjal. Karena pertama dari headsetnya, kalau headsetnya sendiri dia kan pemasangan device-nya kayak gini ya. Yang paling kelihatan sih sebenarnya adalah pertama orang bisa ngelihat apa yang gue lihat, terus ada cahaya ekstra dan kadang-kadang ini bikin gak nyaman. Yang kedua, bantalan busanya ini kayaknya perlu lebih lembut lagi buat Lenovo, soalnya ini agak neken muka banget, terutama buat orang bertulang tipis seperti gue. Sisanya attempt-nya udah oke lah untuk aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Kita yakin nanti makin lama juga bakal makin banyak. Mudah-mudahan Lenovo juga ngedukung ekosistemnya VR yang ada di tanah air buat bertumbuh. Dan kedepannya sih kalau gue boleh kasih saran buat Lenovo, buat headset VR yang lipat kayak gini nih bagus, jadi bisa disimpan sama orang, praktis gitu ya. Tapi kalau bisa yang bener-bener ketutup tetap, jadi secara tontonan orang juga nyaman, yang dia tonton nggak bisa kelihatan sama orang lain, terus ya setidaknya lebih eksklusif. Kurang lebih itu aja sih kayaknya. Sama satu lagi sih, kalau bisa ada kemampuan untuk mengatur titik fokus ya di lensanya.
Ini kan lensanya di sini nih fix banget. Jarak antar matanya orang itu ketika mereka nonton di VR itu bisa beda-beda. Mata Asia sama mata Eropa sama mata India misalnya dan lain sebagainya, jarak antar mata tuh beda-beda. Jadi kalau memungkinkan titik fokusnya bisa digeser. Kalau misalnya Lenovo mau bikin lagi headset VR untuk berikutnya. Terus apa lagi ya? Ya itu aja sih sejauh ini. Kalau menurut gue satu langkah yang baik, masih cukup standar untuk orang awam, jadi harusnya gampang dipakai oleh siapa aja. Cuman ya mudah-mudahan ke depan jadi lebih advance lagi. Good luck. Selain VR, yang cukup menarik dari sektor multimedia di HP ini adalah penggunaan kodek audio Wolfson WM8281 yang memungkinkan untuk memainkan file audio beresolusi tinggi. Ditunjang dengan dual speaker stereo di bagian depan atas dan juga bawah, plus teknologi Dolby Atmos yang makin memperkuat karakter suara yang dimainkan lewat equalizer dan juga DSP yang ada di fitur ini. Dual speaker berdaya 1,5 watt ini mampu ngasilin suara yang keras, lantang, namun tetap nyaman dan juga crispy buat didengar. Ngelihat kemampuan audionya yang di atas rata-rata, saya cukup heran kenapa Lenovo nggak ngenalin Kevo Note sebagai smartphone musik ya. Karena dukung VR, udah pasti Kevo Note punya sensor gyroscope. Sensor-sensor lain yang tertanam juga cukup lengkap kok, termasuk ada magnetic sensor buat penunjuk mata angin. Dan gak ketinggalan, fitur USB on the go juga hadir di smartphone ini. Browsing di Kevo Note juga lebih ngebut dengan konektivitas 4G. Tapi cuma berlaku di salah satu slot SIM-nya ya. Sedangkan slot SIM lain cuma dukung konektivitas 8G alias 2,5G aja. Pakai 2 SIM card sekaligus tetap bisa kok pakai microSD-nya yang dukung hingga kapasitas 128GB. Awalnya saya juga bingung untuk memasang microSD-nya karena slotnya emang agak nyelip di atas slot SIM 2. Dan nggak ketinggalan, NFC juga jadi salah satu nilai tambah Kevo Note di sektor konektivitas. Dengan harga di bawah 3 juta rupiah, Lenovo Vibe Kevo Note gak lepas dari berbagai kekurangan. 3 tombol kapasitifnya gak dilengkapi dengan backlight. Lalu apalagi? Ya, chipset MediaTek MT6753 yang udah octa-core dengan clock speed 1,3 GHz ini emang udah cukup sih buat kebutuhan standar. Namun saya rasa masih kurang powerful untuk gaming. Buat main game Nova 3, GPU Mali T720 MP3-nya cukup ngos-ngosan, sehingga kadang lag dan frame drop masih terasa, terutama saat tampilin action atau shooting yang cukup masif. Maklum aja sih, skor Antutu benchmark-nya cuma tembus di angka 30 ribuan aja. Untuk cek spek lengkap Kevo Note, Gadgetics bisa cek di kolom deskripsi bawah ya. Buat foto-foto, kamera belakang 13 megapikselnya tergolong biasa-biasa aja. UI kameranya juga sangat miskin menu, cuma ada opsi HDR, panorama, dan juga efek, tanpa ada mode manual. Dengan bukan lensa f2.2, hasil fotonya di indoor kadang-kadang overexposure, dan warnanya juga kurang akurat. Namun buat foto-foto di kondisi indoor dengan cahaya minim, dual LED flashnya bisa banget diandelin. Hasil kamera depan 5 megapikselnya bisa lebih baik kalau memaksimalkan fitur Beautify-nya. Oh ya, baik kamera depan dan juga belakang sama-sama bisa merekam video dengan resolusi maksimal 1080p, 30 frame per second, tanpa fitur tambahan lain ya, kayak timelapse atau slow motion.